pengajar ya, yaitu ibu dari pertemuan 1-5 itu bagian pendahuluan komunikasi. Jadi nanti kita akan baca tentang sedikit membahas tentang psikologi, karena kan kalau apoteker itu akan sebentar ya. Ya, jadi nanti kuliah pertemuan 1-5 itu dengan ibu bagian pendalaman komunikasi, lalu kemudian tentang psikologi sedikit, karena kan kita akan berkomunikasi dengan pasien, di mana pasien itu kan dalam keadaan sakit, sehingga dia perlulah pendekatan secara psikologi untuk berkomunikasi dengan pasien. Lalu nanti bagian pelayanan informasi obat itu dengan Ibu Rahmi Osmar, 5 kali pertemuan, dan yang terakhir itu adalah dengan Pak Hansen Nasif, itu tentang konseling. Ya, juga nanti ada mendemonstrasikan konseling, itu ada 4 kali pertemuan ya. Nah, dulu mata kuliah ini namanya adalah psikologi komunikasi konseling. Nah, sekarang berubah menjadi komunikasi dasar terapeutik ya. Nah, kita bahas sedikit tentang psikologi ya. Jadi psikologi itu adalah ilmu jiwa ya. Jadi psikologi itu berasal dari kata psiki, yaitu jiwa, dan logos adalah ilmu. Jadi ilmu jiwa. Jadi ilmu yang mempelajari mengenai perilaku dan proses mental dari manusia. Kenapa kita perlu sedikit menyinggung tentang psikologi? Karena seperti saya bilang tadi, apoteker itu bekerja melakukan pelayanan kepada pasien ya. Kita juga harus berkomunikasi dengan keluarga pasien ya, tidak saja dengan dokter atau rekan sejawat, terutama dengan pasien yang keadaannya mungkin sedang senang atau dia sedih dengan penyakit pendeteksi dengan kondisinya, dan hal itu butuh teknik komunikasi yang khusus. Jadi kita harus melakukan pendekatan secara psikologi kepada pasien, sehingga apa yang akan kita sampaikan, edukasi yang akan kita lakukan, konseling yang akan kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar, dan pasien dapat menerima atau welcome dengan komunikasi yang akan kita lakukan ya. Ini nggak ujuk-ujuk aja langsung melakukan edukasi, tapi kepada pasien tentu perlu dilakukan pendekatan atau sapa, senyum, lalu kemudian kita tanya kabar dulu, kita menunjukkan sikap empati, penting ya kita seperti kepada pasien, sehingga pasien itu merasa ada yang bisa mengerti keadaan dia. Hal itu perlu untuk psikologi. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya, yang diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah. Ya, jadi kita bisa melakukan membangkitkan semangat pasien ya, tadinya dia depresi, kemudian kita beri semangat sehingga dia bersemangat kembali melakukan pengobatannya. Lalu kemudian kalau kita melakukan pendekatan psikologis yang tadinya dia tidak patuh terhadap pengobatan, sehingga nanti dia jadi patuh terhadap pengobatan, seperti itu ya. Karena psikologi ini tentu saja sangat berhubungan dengan komunikasi, karena kuliah kita adalah tentang komunikasi. Komunikasi dan psikologi ini merupakan 2 ilmu yang tidak dapat dipisahkan ya. Nah, komunikasi ini ada di semua bidang ya, karena dia merupakan kebutuhan dasar manusia. Komunikasi publik, komunikasi sosial, komunikasi hukum, dan juga komunikasi farmasi. Kenapa sih kita perlu mempelajari komunikasi?
Hari Ferdian. Kenapa sih apoteker, ya farmasis itu perlu mempelajari komunikasi? Silakan Hari Ferdian, di unmute dulu. Halo? Sherina Revlia Anissa? Iya Bu, kalau Ya. menurut Sherina itu sangat diperlukan Bu bagi apoteker untuk bisa berkomunikasi baik dengan pasiennya. Selain kita nantinya bisa memberikan informasi penting mengenai pengobatan pada pasiennya, juga akan membantu pasiennya sembuh juga Bu dari penyakitnya, karena kan kalau misalnya komunikasi kita baik, tentu nanti informasi penting yang akan kita berikan sampai ke pasien, Bu. Mungkin itu dari saya. Oke, baik, terima kasih Serena, yang benar sekali. Ya, benar sekali. Jadi apoteker itu sangat perlu ilmu komunikasi, karena di main star farmasi, ya, itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh apoteker adalah communication skill. Nah, jadi kita kan mau bertemu dengan dokter, mengkomunikasikan terapi, mengidentifikasi CRP, mengkomunikasikan DRP, lalu kemudian dengan pasien apalagi ya, mau melakukan edukasi, mau merubah sikap dia, memberikan dia informasi ya sebagai keluarga pasien, dan itu yang tipe pasien itu kan bermacam-macam. Ada yang nerima, ada yang ngeyel mungkin, ada yang cerewet, ada yang pendiam, dan itu perlu teknik-teknik komunikasi tertentu, metode-metode komunikasi tertentu untuk berbicara dengan setiap orang. Ya, nah, kalau misalnya di industri juga perlu, tidak hanya di pelayanan, di industri juga perlu, kita perlu komunikasi dengan atasan, misalnya. Ya, jadi apoteker sangat perlu untuk punya kemampuan komunikasi yang bagus. Ya, nah sekarang apa itu komunikasi? Rabiul Fajri. Di unmute dulu. Ya, Bu. Komunikasi penyampaian suatu pesan dari individu ke individu yang lain, Bu. Oke, penyampaian satu pesan dari individu ke individu lainnya. Oke, Eugenia Sepani. Apa itu komunikasi? Ya Bu. Ya. Komunikasi adalah suatu tindakan bisa kayak menyampaikan pesan juga dengan cara yang berbicara gitu dari satu individu ke individu yang lainnya. Oke. Nah, pada dasarnya komunikasi adalah satu tindakan oleh satu orang atau lebih ya yang mengirim dan menerima pesan dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, tujuan tertentu ya. Jadi komunikasi ini ada macam-macam tujuannya, ada yang menghibur, ada yang memberikan informasi, ada yang mempersuasi dan sebagainya, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Artinya lawan bicara kita bisa memberikan feedback kepada komunikator, sehingga komunikator tahu kalau pesannya itu udah sampai atau belum, udah dimengerti atau belum oleh si komunikator. Ya, komunikasi ini bisa kenapa di sini suatu tindakan oleh satu orang atau lebih? Nah, di sini tertulis karena komunikasi itu bisa dilakukan oleh satu orang, itu diri kita sendiri. Itu namanya komunikasi intrapersonal. Ya kan, kita bisa ada namanya komunikasi dengan diri sendiri. Di saat kita misalnya menimbang-nimbang suatu hal misalnya, itu kita akan berkomunikasi dengan diri secara tidak langsung, baru kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Misalnya kita mau mikir gimana ya nanti cara ngomong sama orang ini, atau misalnya kita ngomong sendiri dulu, kalau misalnya pasien menjawab ini, apa ya tindakan yang kita lakukan. Nah, itu bisa komunikasi dengan diri sendiri atau komunikasi intrapersonal, ya. Jadi intinya komunikasi itu suatu tindakan penyampaian pesan, ya, ada pesan yang disampaikan ya oleh satu orang atau lebih ya dengan tujuan tertentu, konteks tertentu, dan pengaruh tertentu, dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik atau feedback ya dari si lawan bicara.
Nah, banyak disiplin ilmu yang terlibat dalam studi komunikasi. Ya, dalam perkembangannya, ilmu komunikasi ini melakukan perkawinan dengan berbagai ilmu lain. Ya, setiap bidang itu pasti perlu komunikasi. Manusia itu ya kebutuhan dasarnya komunikasi, saya bilang seperti itu. Kalau misalnya kita tidak berkomunikasi berhari-hari, pasti ya tidak akan nyaman. Ya, kita perlu untuk bertukar pikiran, bertukar perasaan, bertukar informasi dengan orang lain. Ya, kalau ada kejadian misalnya pernah kejadian ada seorang anak yang dikurung lalu kemudian dia tidak komunikasi selama bertahun-tahun, dan itu menyebabkan gangguan jiwa pada anak tersebut. Ya, oke. Subdisiplin komunikasi itu ada komunikasi politik, sosiologi komunikasi, psikologi komunikasi, dan sebagainya ya. Nah, sini kita bahas tentang psikologi itu akan mempengaruhi komunikasi. Kenapa? Ya, karena kondisi seorang yang sedang senang, sedih, marah, ya itu pasti akan mempengaruhi tindakan komunikasinya. Begitu juga dengan pasien yang pendiam, pemarah, cerewet, itu pasti komunikasinya juga akan berbeda-beda. Jadi kita harus kenal dulu siapa lawan bicara kita. Kita harus memahami dulu, kita harus bisa membaca bagaimana kondisi psikologi lawan bicara kita. Misalnya lawan bicara kita sedang emosi, ya, maka kita harus bisa mengendalikan emosi sehingga komunikasi itu tetap bisa berjalan dengan baik. Apabila misalnya lawan bicara kita itu pendiam, misalnya kan ada pasien yang kalau ditanya satu dia jawabnya satu, atau mungkin dia enggan untuk berbicara. Nah, itu maka kita perlu untuk melakukan metode komunikasi tertentu, misalnya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya, kalau pertanyaan tertutup kan jawabannya iya atau tidak. Tapi kalau pertanyaan terbuka itu misalnya bagaimana kondisi ibu sekarang. Nah, itu kan membuat pasien itu harus menjelaskan bagaimana kondisinya. Tapi kalau misalnya kita menanya, ibu tangannya sakit? Iya. Itu kan pertanyaan tertutup, jawabannya hanya iya atau tidak. Tapi kalau bagaimana sakit yang ibu rasakan, nah itu merangsang si pasien untuk berbicara lebih baik. Ya, kita juga harus lihat misalnya dari feedbacknya. Misalnya setelah kita ngomong, terus kemudian pasien itu saja dia melipat tangan, kemudian hanya mengangguk, iya, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa kita baca kondisi pasiennya seperti apa. Ya, nah jadi dari body language, dari gestur, ya, dari raut wajah, kita bisa tahu kondisi psikologi dari si pasien tersebut. Apakah dia senang, sedih, kan dari raut wajahnya nampak, dari ekspresinya nampak, dari cara duduknya misalnya. Orang yang sehat sama orang yang lagi sakit kan beda cara duduknya. Atau orang yang lagi marah dengan orang yang suka misalnya dengan suatu komunikasi tersebut, dia bisa duduknya biasa. Tapi kalau orang yang nggak suka, misalnya dia lipat tangan, lalu kemudian dia matanya itu nggak ada natap kita, nah berarti dia itu enggan untuk melakukan komunikasi tersebut. Nah, kita perlu untuk tahu hal-hal tersebut, ya, sehingga kita bisa menentukan metode komunikasi yang tepat akan kita gunakan. Oke. Ini psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan sikap dalam berkomunikasi. Ya, jadi kita bisa menguraikan, kita bisa meramalkan kondisi psikologi seseorang, kita bisa mengendalikan mental dan sikap dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya, jadi kata komunikasi itu dipergunakan sebagai proses pesan, sebagai pengaruh, atau secara khusus sebagai pesan pasien dalam psikoterapi. Nah, sedangkan psikologinya itu berusaha menganalisis seluruh komponen yang terlibat dalam
proses komunikasi, baik dari segi si pasien, baik bukan pasien aja ya, baik dari segi komunikan, yaitu orang yang lawan bicara kita, ataupun dari si komunikator itu sendiri. Ya, jadi pada saat pesan sampai pada diri komunikator, psikologi melihat ke dalam proses penerimaan pesan, ya bagaimana prosesnya, kemudian menganalisis faktor-faktor personal, yaitu karakteristik dari kedua belah pihak, kemudian psikologi juga melihat situasi yang mempengaruhinya, ya, karena komunikasi ini juga tergantung dari situasi, dipengaruhi oleh situasi lingkungan pada saat itu, ya. Misalnya kondisinya kalau dalam rapat maka itu formal, dan maka harus berbicara secara formal. Kalau misalnya lagi nongkrong di kafe, itu lain lagi cara komunikasinya. Kalau mau memberikan edukasi sama pasien, misalnya atau konseling sama pasien, ada beberapa pasien yang tidak mau atau enggan melakukan komunikasi pada saat ada orang ramai. Misalnya cuma di meja konser depan itu kan ramai itu orang lalu lalang. Ada sebagian orang yang rasa privasinya terganggu, atau dia enggan orang lain tahu tentang penyakitnya, sehingga akan lebih nyaman kalau melakukan edukasi atau melakukan konseling khususnya itu di dalam suatu ruang khusus konseling. Biasanya ada di apotek atau di rumah sakit sudah ada ruang khususnya, sehingga pasien pun menceritakan masalahnya, meminta pendapat, dan kita pun lebih enak komunikasinya karena lebih private, ya. Oke. Ilmu psikologi komunikasi pada dasarnya dibangun berdasarkan berbagai teori yang berupaya menjelaskan bagaimana individu berinteraksi dengan satu sama lain berdasarkan tinjauan psikologi. Nah, dengan kata lain, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses komunikasi antar manusia dengan menggunakan psikologi atau ilmu kejiwaan, ya, ilmu jiwa sebagai sudut pandang atau perspektif dengan tujuan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Jadi bagaimana kita saling menyesuaikan keadaan kejiwaan satu sama lainnya sehingga bisa menjadi komunikasi yang efektif. Artinya komunikasi efektif itu pesan kita itu telah sampai ke si komunikan, ya. Nah, ada 4 ciri pendekatan psikologi pada komunikasi. Yang pertama itu penerimaan stimuli atau respon secara indrawi. Jadi pada saat kita berbicara dengan orang, maka kita akan menerima respon dengan menggunakan panca indera kita, yaitu mata dan telinga. Kita bisa melihat ekspresi lawan bicara kita, ya, dari ekspresinya itu, dari raut mukanya, dari tatapan matanya, dari bahasa tubuhnya, itu kita bisa lihat bagaimana responnya. Atau dari nada suaranya juga bisa, nada suara itu atau intonasi itu menunjukkan keadaan emosi seseorang, tinggi rendahnya nada tersebut. Dan kemudian setelah penerimaan respon oleh indrawi, maka proses itu yang kedua adalah proses yang mengantarai stimuli dan respon. Jadi diterima oleh kita. Dan kemudian yang ketiga adalah prediksi respon. Dengan melihat tadi, dengan melihat lawan bicara kita tadi, ekspresinya tadi, stimulinya tadi, responnya tadi, kita bisa memprediksi responnya. Oh, kalau misalnya pasiennya responnya negatif, berarti apa ya tindakan yang akan dilakukan, ya. Kemudian yang keempat adalah penugahan respon atau umpan balik, jadi adanya feedback dari lawan bicara kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Jadi komunikasi itu merupakan bagian yang esensial untuk pertumbuhan kepribadian manusia, ya. Jadi orang yang mempunyai komunikasi yang baik itu biasanya mempunyai kepribadian yang lebih bagus karena dia bisa memandang sesuatu tidak hanya dari satu sisi saja, tapi memandang dari berbagai sudut pandang, ya. Orang yang mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus tentu punya teman yang lebih banyak, relasi yang lebih banyak, dan tentu sudah biasa menghadapi orang dengan berbagai macam karakter, dan itu akan menyebabkan dia itu lebih bisa mengontrol emosi, lebih tahu cara bersikap dalam suatu kondisi tertentu dan sebagainya, ya. Jadi komunikasi itu bisa mengembangkan kepribadian manusia, ya. Nah, dan komunikasi amat erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia. Nah, itu kenapa kurangnya komunikasi itu akan menghambat perkembangan kepribadian. Ya, karena dia nggak biasa ngomong sama orang banyak, nggak biasa, lalu kemudian kalau kita jarang berkomunikasi tentu kita jarang bertukar pikiran, ya, jarang bertukar informasi, ya. Nah, kemudian kita tidak tahu menghadapi cara bersikap dalam situasi tertentu, cara berbicara dalam situasi tertentu. Ya, jadi apoteker harus punya kemampuan komunikasi yang bagus, ya, sehingga dia bisa melaksanakan fungsi tidak hanya manajerial tapi juga fungsi klinisnya dengan baik, ya, terutama dalam melakukan pharmaceutical care. Oke, selanjutnya strategi psikologi komunikasi dalam proses konseling. Ada beberapa strategi komunikasi, psikologi komunikasi dalam proses konseling. Yang pertama itu mengemas komunikasi dalam bentuk persuasi. Apa itu persuasi? Apa itu persuasi? Mempengaruhi, ya. Jadi mengemas komunikasi dalam bentuk mempengaruhi. Kita mempengaruhi orang, mempengaruhi pasien, mempengaruhi keluarga pasien. Nah, teknik ini dirumuskan dengan AIDDAS, ya. Nah, ada pun komponennya. Yang pertama adalah attention, ya. Attention, jadi kita harus memberikan perhatian satu sama lain dengan lawan bicara kita. Bagaimana kita menunjukkan perhatian dengan lawan bicara kita, dengan pasien? Ini orang sakit nih, yang mau kita ajak ngomong. Itu kita harus menunjukkan dulu empati. Kita harus menunjukkan empati dulu sama pasien tersebut. Empati kita ya ikut merasakan apa yang kondisi yang sedang dia rasakan, ya. Kita sapa dia, lalu kemudian kita salam, tanya kabar, ya, lalu kemudian atensi atau perhatian itu juga bisa ditunjukkan dengan eye contact, ya. Eye contact ini penting dalam suatu komunikasi. Dengan menatap lawan bicara kita, artinya kita menyatakan kita itu serius untuk berbicara dengan pasien. Misalnya nih, kalian lagi ngomong, lalu kemudian lawan bicaranya ya celingak-celinguk atas bawah, matanya kiri kanan, tidak melihat ke kita. Nah, apa yang kalian pikirkan? Tentu merasa lawan bicara kita ini dengar nggak sih? Dia mau nggak sih adanya berkomunikasi dengan kita? Dia terganggu nggak ya? Tapi kalau misalnya kita menatap lawan bicara kita pada saat kita berkomunikasi, itu menunjukkan kalau kita itu menghormati lawan bicara kita mendengarkan, ya. Jadi kita harus menunjukkan atensi atau perhatian. Selain itu, perhatian ini bisa juga dibuat dengan cara mendengar. Nah, kita harus setiap orang harus punya kemampuan mendengarkan. Jadi jangan memotong pembicaraan, usahakan tidak memotong pembicaraan lawan bicara kita. Dengarkan dulu, apalagi kalau pasien, misalnya dia lagi curhat, atau anggaplah misalnya yang dia sampaikan itu salah.
misalnya terhadap sesuatu penyakit atau terhadap suatu obat atau terhadap suatu ya pengobatan lah misalnya. Nah, anggaplah misalnya yang dia sampaikan itu salah, tapi kita tetap harus mendengarkan dulu, dengarkan sampai habis dulu, setelah itu baru kita pakai. Jangan kita menyela, oh enggak, itu salah Bu, enggak seperti itu. Obat itu bukan efek samping. Enggak boleh seperti itu. Kita dengarkan dulu, kita hormati dia dulu, setelah dia selesai baru kita luruskan. Itu yang benar ya, kalau kita berkomunikasi dengan pasien. Kemudian yang kedua adalah interest atau minat. Jadi kita menunjukkan minat terhadap topik yang disampaikan tersebut. Kedua belah pihak harus menunjukkan minat terhadap topik tersebut. Nah, dari mana kita bisa melihat dia itu minat atau enggaknya? Ya bisa lihat dari body language-nya, dari ekspresinya. Ya, orang yang minat terhadap percakapan tersebut tentu dia akan mendengarkan, menatap lawan bicaranya, posisi duduknya yang benar. Kalau misalnya seperti bilang tadi, dia melipat tangan, lalu kemudian celingak-celinguk, matanya tidak menatap kita. Nah, itu menunjukkan atau menjawabnya hanya pendek-pendek aja, ditanya iya, seperti itu. Nah, itu mungkin menunjukkan kalau dia itu tidak berminat terhadap topik yang dibicarakan. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah desire atau hasrat, ya, hasrat untuk saling menghargai, hasrat untuk saling mendengarkan, hasrat untuk saling ya menjaga menjaga proses komunikasi satu sama lain, ya. Kemudian D atau decision, nah jadi dengan konseling ini kita bisa memberikan keputusan atau memberikan saran terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh si pasien tersebut. Selanjutnya A atau action, ya tindakan, sama tadi tindakan terhadap hasil komunikasi yang dilakukan. Dan yang S terakhir adalah satisfaction. Komunikasi tersebut harus memberikan kepuasan pada kedua belah pihak. Artinya apoteker puas melakukan memberikan informasi kepada pasien, dan si pasien juga merasa puas, dia bisa berkonsultasi, dia bisa menanya tentang penyakit dan obatnya, dia merasa puas, merasa diperhatikan, nah seperti itu. Jadi harus memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak, ya. Strategi komunikasi efektif dalam komunikasi itu melibatkan kemampuan intelijensi atau pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan. Lanjut, penggunaan psikologi komunikasi itu ada 5, ya. Yang pertama itu pengertian, ya. Jadi gimana kita bisa mengerti dengan kondisi orang lain. Lalu kemudian psikologi komunikasi juga bisa digunakan untuk kesenangan, artinya kita bisa memberikan hiburan, kita bisa memberikan ya hiburan kepada lawan bicara kita sehingga mungkin moodnya menjadi lebih bagus, kondisi pikirannya jadi lebih tenang, seperti itu. Kemudian psikologi komunikasi juga bisa untuk mempengaruhi sikap, ya dengan konseling tadi misalnya, konseling itu kita bisa mengubah sikap dari si pasien. Misalnya dari dia tidak patuh terhadap pengobatan, ya, nggak rajin minum obat misalnya, atau dia nggak mau melakukan terapi, atau dia menolak melakukan pengobatan, kita lakukan pendekatan, kita lakukan konseling, edukasi, nah itu dengan tujuannya nanti bisa mempengaruhi sikapnya. Dari negatif dia menjadi positif, artinya dia jadi patuh terhadap pengobatan, dia jadi mau melakukan terapi dan sebagainya. Kemudian psikologi komunikasi itu akan membuat hubungan sosial yang baik, ya. Ibu Asa juga udah tahu. Kemudian yang penggunaan psikologi itu adalah untuk tindakan, ya, melakukan tindakan-tindakan yang memberikan pengetahuan, misalnya tindakan mempengaruhi, tindakan memprovokasi bisa juga, atau tindakan mengedukasi dan sebagainya, ya. Iya. Di unmute. Kemudian peranan psikologi
komunikasi dalam hubungan manusia. Nah, itu ada banyak ya. Yang pertama, psikologi komunikasi ini akan mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang. Kecerdasan emosional ini akan mempengaruhi kompetensi seseorang dalam kemampuannya untuk mengembangkan hubungan yang sehat dan untuk menerjemahkan emosi yang dirasakan orang lain. Nah, jadi kita harus bisa mengendalikan emosi yang kita rasakan atau kita menerjemahkan emosi yang dirasakan orang lain ya, dari kita harus bisa prediksi, misalnya dari raut wajahnya, dari cara bicaranya, dari bahasa tubuhnya dan sebagainya. Kemudian psikologi komunikasi ini dapat menumbuhkan rasa percaya ya. Komunikasi yang terjalin secara verbal dan non-verbal itu dapat mengukur tingkat kepercayaan seseorang. Perilaku yang konsisten akan mendorong tumbuhnya rasa percaya karena menunjukkan bahwa perilaku yang sama akan berlanjut di masa depan. Jadi menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain. Ya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan saling pengertian, menentukan identitas seseorang, berbagi arti, lalu kemudian selanjutnya bisa dibaca nih sampai yang 11 membantu memecahkan masalah. Ya. Nah, sekarang terlihat jelas hubungan antara komunikasi dengan psikologi ya. Jadi kedua ilmu tersebut saling mempengaruhi. Kita harus tahu kondisi kejiwaan lawan bicara kita. Ya, karena kenapa? Karakter dari lawan bicara tersebut akan mempengaruhi nanti komunikasi yang akan kita lakukan, akan mempengaruhi metode apa yang akan kita gunakan, akan mempengaruhi nanti cara penyampaian pesan. Jadi kita harus kenali dulu ya kita. Kita harus kenali dulu kepribadian atau karakter lawan bicara kita. Ya. Nah, ya terutama kepada sebenarnya psikologi ini lebih kepada pasien. Pasien itu kan ada yang berbeda-beda. Ada yang memang dia tipe pasien ini berbeda-beda dan tingkat pengetahuannya kan juga berbeda-beda. Jadi ada yang kalau dikasih tahu atau dikasih edukasi ya dia memang menerima ya. Ada juga yang dia punya persepsi sendiri sehingga dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan. Nah, ini tantangan sendiri bagi apoteker. Bagaimana mengubah persepsi dari masyarakat tentang suatu hal tertentu. Ya, nah misalnya seperti kalau di masyarakat kan kalau obat tidur itu CTM, ya kan? Nah, kalau itu gimana? Padahal CTM itu kan tidak boleh minum sembarangan. Gitu. Nah itu perlu diberikan edukasi terhadap masyarakat terhadap hal-hal seperti itu. Ya. Jadi kita harus bisa kita harus bisa mengimbangi, kita harus bisa mengetahui karakteristik lawan bicara kita sehingga komunikasi akan berjalan dengan lancar dan efektif. Ya. Oke, ini untuk tugas ya nanti tolong di-upload di Island. Ini ada peranan psikologi ini kan ada 11 ya. Nah, ada 11 item. Nanti bikin setiap nomornya ini penjelasan, misalnya pembekalan pikiran emosional nih apa penjelasannya, lalu berikan satu contoh di bidang farmasi. Begitu juga dengan menumbuhkan rasa percaya, berbagi arti, mempengaruhi sikap, sampai nomor 11 nanti membantu memecahkan masalah. Nah ini sebutkan maksudnya apa, lalu kemudian diberikan satu contoh di bidang farmasi. Paham tugasnya? Dibikin di Word, nanti di-upload di iLearn. Ya? Baik, Bu. Nah, oke, baik. Nah, Ibu rasa untuk kuliah pada hari ini silakan dibaca bahannya dan dikerjakan tugasnya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya silakan. Tugasnya kumpulnya kapan ya, Bu? Hari ini juga. Kan kita
sampai jam berapa nanti? 30 menit lagi kan?